Beri dia kesempatan lagi, Nyonya Zalina, aku akan pergi. Alexa menghindari permintaannya. Adapun Bianca Zea, hadiah hari ini dikirim oleh Arkana dari Jadi, besok mari kita lihat bagaimana dia dihancurkan menjadi adonan. Popularitas Bianca Zea tumbuh dengan cepat, karena di mata publik, ia tak dapat disangkal menjadi korban. Pada usia 16 tahun dia sudah keluar mencari nafkah, tetapi karena kata-kata mini Alexa, dia akhirnya dikecualikan dan dihina. Dengan terungkapnya insiden hadiah, diskusi yang hangat dinyalakan secara online. Beberapa wartawan bahkan menyatakan mereka akan bergabung untuk menemukan Alexa, dan meminta dia memberikan permintaan maaf yang terperinci atau mereka tidak akan berhenti mengganggunya. Mereka yang lebih lemah memang pantas mendapat simpati, tetapi simpati ini tidak boleh diperlakukan sebagai alasan untuk melakukan apapun yang diinginkan seseorang. Jadi, pada saat ini, ketika segala sesuatunya dalam keadaan terburuk, Alexa menginstruksikan Natalie untuk merilis pernyataan. Natalie mengakui bahwa Alexa memang telah memberikan hadiah kepada Bianca Zea. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dalam sekejap, kata-katanya menyebabkan kegemparan. Alexa sebenarnya telah membuat pengakuan. Dia mengakui dia telah memberikan hadiah kepada Bianca Zea. Semua orang berpikir Alexa pasti sudah gila. Dia tidak menyangkal apapun, meminta maaf atau melakukan penjelasan. Sebagai gantinya, dia mengaku memberi hadiah kepada Bianca Zea. Sementara netizen menghinanya, mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka merasa ini harus menjadi batas IQ-nya dan bahwa level EQ sejatinya telah terungkap. Sementara itu, orang-orang yang memarahinya menjadi sangat agresif. Mereka tidak mengerti kenapa Alexa mengaku memberi hadiah tetapi tidak akan meminta maaf. Ini hanya memperburuk situasinya. Hal-hal seperti ini, dari mata orang-orang di industri bahkan jika itu benar, mereka tidak akan pernah mengakuinya. Bagaimana orang bisa mengakui sesuatu seperti ini? Tidak ada yang mengerti kenapa Alexa melakukan ini, termasuk Star Edge dan Dirgantara Entertainment. Satu-satunya orang yang percaya padanya adalah wanita yang menonton berita dengan dagunya ditopang di tangannya, Kenzie Leonard. Bahkan Gilang, yang telah melihat serangan balik Alexa sebelumnya, tidak bisa menahan keringat untuknya. Bianca Zea telah melakukan semua yang dia bisa untuk mendorong Alexa ke titik yang tidak bisa kembali, namun Alexa rela langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Gilang menatap Kenzie dengan bingung, dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Jadi, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Presiden, kenapa Nyonya melakukan ini? Apa hasil dari penyelidikanmu pada Bianca Zea? Aku akan meletakkannya di mejamu malam ini," Gilang dengan cepat menjawab. Setelah melihat Kenzie mengangguk setuju, dia melanjutkan menanyai, "Presiden, aku pikir kau memiliki kepercayaan pada Nyonya. Nyonya memiliki satu titik lemah, dia terlalu berbelas kasih. Serangan baliknya cukup untuk menyelesaikan tujuannya. Tapi, hal yang ingin aku bantu dengannya adalah untuk menyelamatkannya dari masalah di masa depan." Dengan kata lain, Alexa ingin membersihkan kepolosannya dan menghancurkan Bianca Zea sedangkan Kenzie ingin mengambil langkah lebih jauh dan memastikan bahwa Bianca Zea tidak akan pernah pulih. Tentu saja, begitu berita Alexa dirilis, kesombongan Bianca Zea semakin meningkat. Dia bertekad untuk menanamkan citra menyedihkan tentang irinya ke dalam pikiran semua orang. Jadi, Star Edge merilis pernyataan atas nama Bianca Zea sebagai tanggapan terhadap Alexa. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan peduli tentang betapa parahnya Alexa menyakiti Bianca Zea dan akan memaafkannya. "Maafkan dia," para netizen mulai meninggalkan komentar, menyarankan agar dia berhenti menggunakan nama mini Alexa, dan bahwa dia 100 kali lebih cantik daripada Alexa. Mereka juga merekomendasikan agar dia menjauhi jalan buatan.
Mereka percaya dia memiliki prospek yang lebih baik daripada Alexa. Sementara itu, ada netizen yang mengkritik karakter Alexa, mengklaim dia lebih buruk dari seorang gadis 16 tahun. Mereka mengklaim dia memiliki temperamen buruk. Di antara mereka yang mengkritiknya adalah media sosial kepribadian terkenal yang mengumpulkan daftar selebriti yang ingin Alexa hilang. Secara online, semua bentuk omelan berada dalam ayunan penuh. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas orang yang telah berdiri dengan Alexa beberapa hari yang lalu berada di tengah-tengah wawancara. Dia diminta untuk mengungkapkan pemikirannya tentang Alexa. Arkana sudah mengklarifikasi semuanya kepada stafnya sebelumnya, jadi dia hanya berkata, anak-anak akhir-akhir ini penuh perhitungan. Media tertegun. Mereka merasa kata-kata persis seperti yang dipikirkan semua orang dan menganggap dia mengacu pada Alexa. Bisakah kau memberitahu kami alasan kau memikirkan hal ini? Media dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka terus menanyainya. Pertama, sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan yang mengklarifikasi kesalahpahaman dengan Alexa Geraldine. Dia sangat tulus dan datang ke sini secara pribadi untuk meminta maaf. Dia juga dengan jelas menjelaskan kenapa dia absen dari acara kami. Ini awalnya adalah urusan pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan siapapun. Jadi, kita semua tidak tahu apa yang ditangisi Nona Bianca. Mendengar jawaban Arkana, media sekali lagi terpana. Itu benar, ini awalnya masalah pribadi Alexa. Kenapa Bianca Zea mulai menangis? Kedua, setelah Nona Geraldine absen dari acara Nona Bianca segera pulang dan mulai mengeluh. Bagaimana dia tahu Nona Geraldine menentangnya? Murni berdasarkan asumsi. Apakah dia tahu asumsi subjektifnya akan melemparkan Nona Alexa Geraldine ke garis tembak? Apa yang kalian ingin jelaskan kepada orang yang tidak bersalah? Yang kalian lihat adalah seorang anak berusia 16 tahun yang menyedihkan. Bagaimana dengan orang yang dijebak? Para wartawan saling memandang, mereka sepenuhnya dipimpin oleh rumor tanpa melihat hal-hal dari perspektif Alexa. Tentu saja, menyimpan senjata pamungkas mereka untuk nanti, mereka belum mencapai puncaknya. Arkana tidak bodoh, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan publisitas gratis untuk seolah dia akan membiarkannya begitu mudah. Alasan dia mengizinkan untuk terlibat dalam insiden itu adalah karena, selain membantu Alexa, dia juga ingin mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menyebarkan nama ke lebih banyak orang. Dia pasti akan membantunya. Adapun bagaimana, dia harus berpikir tentang apa dan dengan apa artinya. Begitu berbagi pendapat mereka, Star H dan Bianca Zea meledak dalam kemarahan. Mereka segera mempertanyakan dan mengatakan kepada mereka untuk tidak membingungkan yang benar dari yang salah. Mereka juga mengatakan kepada untuk tidak membantu Alexa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dengan mencemarkan nama baik seorang gadis berusia 16 tahun. Kata-kata Star H yang tepat adalah, kebenaran sudah ada di hadapan kita, namun pihak lawan masih ingin melakukan perjuangan terakhir. Kali ini, tidak mau repot mengeluarkan pernyataan, mereka hanya langsung menjawab secara online, surga menyaksikan dan karma ada. Bahkan jika kau ingin membuat ketenaran, kau harus memiliki sebuah kemampuan. Aku akan memberikan gadis muda itu satu kesempatan terakhir untuk mengakui kesalahannya. Jika tidak, kita harus perlihatkan buktinya. Perlihatkan buktinya? Bukti apa? Benar-benar menggunakan kata bukti untuk menunjukkan bahwa Bianca Zea tidak memiliki kemampuan. Keributan online meningkat sekali lagi. Netizen tiba-tiba tidak bisa memutuskan siapa yang harus dipercaya. Beberapa orang mengklaim hanya menciptakan ketenaran, sedangkan yang lain berpikir memberikan contoh yang baik dan berbicara dengan fasih, pasti benar bahwa mereka memiliki bukti. Kemudian,
Ada orang yang ingin tahu tentang bukti yang dibicarakan oleh Seperti ini, ketenaran meningkat secara dramatis. Tentu saja, Star Edge telah membuat langkah mengerikan dengan menggunakan reputasi mereka sendiri untuk bertaruh pada Bianca Zea, terutama karena mengklaim mereka memiliki bukti. Bukti apa yang mungkin mereka miliki? Bahkan Alexa Geraldine mengaku memberiku hadiah. Bianca Zea menyatakan keraguannya, dia merasa benar-benar berbohong. Ini pasti tipuan yang dimainkan Alexa agar dia bisa pulih. Apakah dia benar-benar berpikir dia masih memiliki kesempatan? Jadi, Star Edge merespons dengan, bukti? Kami akan menunggu dan melihat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.